Halo teman-teman, balik lagi di Supraya Nosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal diskusi intensif persiapan UTL UM UGM dari proses inten tahun 2026 dengan mata ujian matematika dasar yang kedua. Dan tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama kita diberikan 3 persegi, panjang persegi 1, 2, dan 3 membentuk barisan geometri katanya. Keliling persegi 1, 2, dan 3 membentuk barisan aritmatika. Diketahui juga jumlah keliling 3 persegi 14 meter, panjang sisi persegi yang terkecil adalah. Oke, di sini berarti kita punya 3 sisi persegi. Yang mana coba kita buatkan. Berarti sisi 1 membentuk barisan geometri ya. Berarti sisi 1 kita anggap sebagai A lah ya. Sisi kedua kita anggap sebagai AR atau suku kedua. Sisi ketiga kita sebut dengan AR pangkat 2 gitu. Kemudian kita buat masing-masing sisi-sisi tersebut menjadi keliling juga bisa ya. Jadi kelilingnya membentuk sebuah barisan aritmatika, berarti K1, K2, dan K3 nya itu adalah, coba kita tuliskan dulu ya, K1, K2, dan K3 nya itu membentuk barisan aritmatika. Kalau merupakan dia barisan aritmatika, kita bisa klaim aja teman-teman bahwa gini aja deh, K1 itu, K2 dan K3 itu merupakan kelilingnya kan. Nah, kita giniin aja deh, kan setiap sisinya nilainya A untuk K1, berarti kalau keliling kan 4 kalinya A kan, namanya juga persegi kan. Begitu juga dengan K2, K2 nya berarti 4 kali AR kan. K3 nya juga sama, berarti 4 kali AR pangkat 2 gitu. Kemudian kalau kita sesuaikan dengan sifat dari barisan aritmatika yang suku tengah itu nilainya sama dengan yang ini loh. Kalau saya punya U1, U2, dan U3, 2 kali U2 itu nilainya merupakan hasil jumlah dari U1 ditambah U3 teman-teman ya. Jadi kalau kasusnya adalah K1, K2, K3, otomatis 2 kali K2 itu nilainya sama dengan K1 ditambah dengan K3 ya. Nah, K2 nya kita langsung ganti aja, berarti 2 dikali 4AR sama dengan K1 nya 4A, K3 nya sama dengan 4AR pangkat 2 gitu ya. Sehingga ini kan berarti 8AR sama dengan 4A nya kita bisa keluarkan ya, berarti 4A dikali dengan 1 plus R pangkat 2 ya gitu teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kan sama-sama ada A nya, kita bisa coret A nya ya. Berarti kita akan bisa dapatkan, atau langsung bagi juga bisa, bagi dengan 4A ya. Berarti kalau 4A nya dibagi, maka kita bisa punya jadi 2R sama dengan, ini habis berarti ya, 1 plus R kuadrat teman-teman gitu. Sehingga kalau kita kumpulkan jadinya R kuadrat dikurangi 2R ditambah 1 sama dengan 0. Ini kalau teman-teman bingung, kita bagi dengan 4A gitu ya, biar ini habis. Ini 4 ya, bukan U gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa faktorkan sehingga kita bisa dapatkan R-1 dikuadratkan sama dengan 0 ya. Sehingga R nya sama dengan 1 teman-teman. R nya sama dengan 1,
Kalau sudah dapat nilai R-nya, kita bisa cari nilai A-nya, teman-teman. Untuk nyari nilai A-nya, kita bisa manfaatkan informasi mengenai jumlah keliling 3 persegi itu. Kan katanya keliling 1 ditambah keliling 2 ditambah keliling 3 sama dengan 14. Keliling 1 tuh nilainya 4A. Keliling 2, 4AR. Keliling 3, 4 AR pangkat 2 sama dengan 14 kan. Ganti R-nya dengan 1, teman-teman. Berarti di sini 4A ditambah dengan 4A kali 1 ditambah dengan 4A kali 1 kuadrat sama dengan 14. Sehingga ini 4A, 4A, 4A berarti sama dengan 12. A sama dengan 14. Sehingga A-nya sama dengan 14 bagi 12. Otomatis sama aja 7/6. Sederhanain. Nah, 7/6 itu adalah sisi paling kecil ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai paling kecilnya sama dengan 7/6. Berarti kita bisa langsung dapat jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Nomor 2 diketahui matriks A sama dengan 5, negatif 3, negatif 2, 1. Jika A inverse adalah matriks inverse dari matriks A dan AT ada transpos matriks A, maka determinan matriks B yang memenuhi AB sama dengan inverse A ditambah transpos A. Oke, berarti kita bisa mulai dari mencari apa dulu ya? Cari determinan A dulu kali ya. Kita cari determinan A-nya. Determinan A sama dengan 5 dikali 1 dikurangi negatif 2 dikali negatif 3, teman-teman. Sehingga ini 5 dikurangi negatif 2 kali negatif 3 ke 6 ya. Sehingga determinan A-nya sama dengan negatif 1. Oke, kemudian kita bisa mulai mencari inverse A juga bisa ya. Inverse A-nya tuh berarti kan rumusnya 1 per determinan A dikali dengan A join ya. A join itu tinggal menukar posisi A dan D, berarti di sini 1, di sini 5, dan mengalih negatifkan bilangan yang ada, berarti sisanya 3 sama 2. Nah, jika sudah tinggal kita masukin aja, teman-teman. Ini kan determinan A-nya udah ada ya, berarti kita langsung ganti aja sini negatif 1 ya, biar langsung gitu. Sehingga kita bisa dapatkan negatif 1, negatif 3, negatif 2, dan negatif 5. Oke, ini adalah A inverse-nya. Kemudian kita juga bisa cari A transposnya. Nah, untuk mencari A transpose itu teman-teman tinggal mengubah yang tadinya baris menjadi kolom, berarti 5 negatif 3 kan ke kanan ya, berarti dia ke bawah aja gitu. Terus negatif 2 sama 1 gitu. Udah sih gitu aja. Oke, kalau sudah tinggal kita lanjut mencari hasil sesuai dengan pernyataan soal aja ya. Atau mau ditambahin dulu boleh, A inverse ditambah dengan A transposnya, ditambah dulu deh biar sekalian ya. Sehingga kita bisa mau langsung tambah boleh, teman-teman. Ini berarti negatif 1 ditambah 5 which is 4 ya. Kemudian negatif 3 tambah negatif 2 negatif 5, negatif 2 tambah negatif 3 negatif 5, negatif 5 ditambah 1 negatif 4. Gitu, terus coba kita arahkan berikutnya ke bentuk AB tadi ya. Kan di soal itu kan katanya AB sama dengan A inverse ditambah dengan A transpose ya. AB-nya itu A inverse sama A inverse tambah AT-nya udah ada, berarti coba kita arahkan ke dalam bentuk determinannya ya. Berarti determinan AB sama dengan masing-masing dibuat determinan. Ini boleh ya. Berarti A inverse ditambah AT. Nah, kalau bentuk determinan perkalian kayak gini berarti bisa teman-teman. Jadi determinan A dikali determinan B ya.
Nah, kini bisa kita tuliskan determinan. Nah, A inverse dengan A transposnya kan udah dapat, yaitu 4 negatif 5, negatif 5, negatif 4. Gitu ya. Nah, determinan A-nya udah ada nilainya teman-teman, yaitu negatif 1. Maka kita bisa tulis negatif 1 dikali dengan determinan B sama dengan, nah ini tinggal kita hitung nih, 4 dikali negatif 4 dikurangi negatif 5 dikali negatif 5 gitu, sehingga ini negatif 16 dikurangi dengan 25 ya, maka nilainya sama dengan negatif 41. Karena ini determinan B, maka dibagi negatif 1 dari sebelah determinan A aja, bagi negatif 1, maka determinan B nya sama dengan 41. Oke teman-teman ya, berarti jawabannya adalah yang E gitu. Oke, kita lanjut di soal berikutnya, di nomor 3. Diketahui PQR adalah sudut-sudut suatu segitiga jika Q lancip dan akar 2 tangan kuadrat X Q dikurangi tangan Q adalah 0, maka sin P tambah R nya berapa? Oke, kita bisa mulai dari sifat umum dari segitiga aja ya. Jumlah segitiga itu sudutnya kan sama dengan 180 ya, maka kalau saya punya sudut P ditambah sudut R ditambah sudut Q itu nilainya sama dengan 180 derajat teman-teman. Sehingga kalau saya pengen kita ubah P plus R, itu nilainya akan sama dengan 180 dikurangi Q kan ya, gitu. Nah, karena di soal minta sin P plus R, maka kita ubah aja menjadi sin gitu kan. Sin P plus R itu nilainya akan sama dengan sin 180 dikurangi Q. Kalau teman-teman ingat sifat dari nilai sin pada kuadran 2, itu sin itu positif kuadran 2 ya, maka ini kita bisa tuliskan jadinya sin Q aja gitu. Jadi kalau teman-teman mencari sin P plus R itu sama aja mencari sin Q gitu, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah, berarti coba kita bedah informasi berikutnya, yaitu tentang akar 2 dikali tangan kuadrat Q dikurangi tangan Q sama dengan 0. Maka kalau kita keluarkan tangannya, keluarkan tangan Q, maka akan bisa dikalikan dengan akar 2 tangan Q min 1 ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa faktorkan tangan Q nya berarti sama dengan 0, which is ini tidak akan memenuhi ya, nggak mungkin nilai sudut Q nya sama dengan 0, sehingga ini tidak memenuhi. Satu lagi adalah akar 2 tangan Q min 1 sama dengan 0, maka tangan Q nya sama dengan 1 per akar 2. Dari sini kita bisa buatkan segitiga sederhana aja ya. Berarti di sini Q, kalau tangan itu berarti kan depan per samping ya, berarti depannya 1, sampingnya akar 2. Karena kita butuh sin, maka kita butuh sisi miringnya. Nah, sisi miringnya berapa ini? Nah, untuk mencari sisi miringnya pakai Pitagoras aja. Berarti akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 1 kuadrat diakarkan. Akar 2 kuadrat itu 2 ditambah 1, maka ini nilai sama dengan akar 3 teman-teman ya. Sehingga sin P plus Q sin P plus R nilainya akan sama dengan sin Q, sehingga kita bisa dapatkan sin Q nya sama dengan, sin itu kan tadi depan bermiring ya, depannya 1, miringnya akar 3, atau kita bisa sederhanakan jadi 1/3 akar 3. Berarti yang sesuai adalah jawabannya adalah yang C teman-teman. Gitu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, suatu kotak berisi 4 koin mata uang seimbang dan 6 koin tidak seimbang.
Ketika koin seimbang dilempar, peluang mendapatkan gambar adalah 0,5, sedangkan untuk mata uang yang tidak seimbang, peluang mendapat gambar 0,8. Satu koin diambil secara acak dari kotak tersebut, kemudian dilempar. Peluang mendapat gambar adalah coba kita ini kali ya. Kita coba bedah sedikit. Yang pertama adalah peluang mendapatkan ini ya. Peluang seimbang itu poinnya 4 ya berarti teman-teman ya. Poin seimbang. Peluang seimbangnya itu sama dengan 4 per total. Kan 4 koin, totalnya 10 ya. Gitu. Kemudian peluang koin tak seimbang. Saya nulisnya gini aja, tak seimbang langsung aja ya teman-teman ya. Peluang untuk koin tak seimbang itu berarti 6 per 10 ya. Kenapa? Karena jumlahnya kan ada lebih banyak 6 ya. Gitu. Kemudian kita juga bisa bedah peluang untuk munculnya gambar pada koin seimbang, yaitu sama dengan 1/2 kan ya, atau 0,5. Setelah kita cek, kalau peluang muncul gambar pada koin tak seimbang, peluangnya adalah 8 per 10. Katanya kan 0,8 tuh 8 per 10 boleh ya. Sehingga kita bisa langsung hitung aja teman-teman. Peluang gambarnya itu sama dengan peluang seimbang dikali dengan peluang gambar di yang seimbang. Gitu. Nanti ditambah dengan proses yang serupa teman-teman. Nanti berarti peluang untuk tak seimbang dikali dengan peluang gambar pada seimbang gitu. Berarti biar nanti fokusnya tuh ketemu si gambarnya. Oke, tinggal kita substitusi aja. Berarti ini 4 per 10 dikali dengan setengah ditambah dengan 6 per 10 dikali dengan 8 per 10. Oke, berarti di sini hasil adalah 4 per 20 ya. 4 per 20 dikali dengan 48 per 100. Samakan penyebut jadi 100. Sehingga ini berarti 20 ditambah 48 sama dengan 68 per 100. Atau sama dengan 0,68 teman-teman. Ini adalah peluang mendapatkan gambarnya. Oke teman-teman, ini cukup mudah sih sebetulnya ya. Mungkin agak baru aja buat teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 ada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5 dibagi dengan x plus 1 dengan x tidak sama dengan negatif 1 mencapai titik-titik. Dia dicari nih nilai ekstrimnya. Dia itu maksimum atau minimumnya di mana gitu loh ya. Sehingga kita bisa mulai dari ubah dulu bentuknya teman-teman ke dalam bentuk persamaan tanpa bentuk pecahan gitu ya. Berarti coba kita buat dulu biar kita bisa turunkan gitu loh. X kuadrat plus 2x ditambah 5 dibagi dengan x plus 1. Nah, di sini kan kita ubah bentuk yang atasnya x kuadrat plus 2x plus 1 biar 5 jadi plus 4 ya enggak teman-teman ya. Kan 1 tambah 4 tuh 5. Ini enggak merubah nilai, hanya merubah posisi aja, merubah bentuk aja ya. Sehingga kita bisa punya x plus 1 dikuadratkan plus 4. Ini berarti x plus 1. Tuh ya. Sehingga ini bisa kita coret, berarti sisa x plus 1
bawahnya habis ditambah dengan 4 plus X plus 1 gitu ya. Kita rapikan jadi X plus 1 ditambah 4 dikali X plus 1 pangkat negatif 1. Kita naikkan pangkatnya. Oke, kalau sudah baru kita bisa lakukan melakukan penurunannya. Kita harus ingat syarat nilai stasioner itu stasioner itu ketika f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita turunkan dulu nih fx sama, tulis dulu deh soalnya, fx sama dengan x plus 1 ditambah dengan 4 dikali x plus 1 dikali negatif 1. Kita turunkan sehingga jadi ini 1 ditambah negatif 4 ya, karena negatif 1 nya turun. Kemudian x plus 1 negatif 1 kurangi 1 negatif 2 ya, sehingga kita bisa punya jadi 1 dikurangin 4 per x, nggak usah diganti per juga boleh, nggak apa-apa deh. Berarti x plus 1 pangkat negatif 2. Ini adalah f aksen x atau turunan pertamanya ya. Oke, berarti kalau sudah kayak gini kita bisa lanjutkan dengan mencari titik-titiknya. Ini kita bikin sama dengan 0 karena biar mencari titik stasionernya, berarti ini 4 per x plus 1 pangkat negatif 2 ya, sehingga jadi 1 sama dengan 4 per x plus 1 pangkat 2. Sorry, ini kalau udah ke bawah pangkatnya jadi positif ya, sehingga kita bisa punya 4 sama dengan x plus 1 pangkat 2. Kita jabarkan, berarti x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1 dikurang 4 ya, sama dengan 0. Kita bisa faktorkan atau kita hitung dulu boleh. Berarti x kuadrat plus 2x dikurangi 3, sehingga jadinya x plus 3 dikali x min 1 ya, sama dengan 0, sehingga x nya akan sama dengan negatif 1, x nya sama dengan negatif 3, atau x nya sama dengan 1. Nah, ini baru titik-titiknya aja teman-teman ya, atau nilai kritisnya, atau gampangnya ini adalah batasan-batasannya gitu ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum minimumnya atau minimumnya dicari dengan turunan kedua. Berarti kita kan udah punya fx tadi ya, f aksen x nya yang tadi kita tulis tuh 1 dikurangi 4 dikali x plus 1 pangkat negatif 2. Kita turunkan satu kali lagi teman-teman, berarti 1 dikurangi berarti sini plus ya, 2 kali 4 8, x plus 1 negatif 2 kurang 1 berarti 3 ya gitu. Nah, udah, ini adalah f double aksen x nya, ini adalah nilai titik maksimum dan minimumnya. Kalau kita pengen tahu nilainya, maka kita substitusi aja untuk nilai x yang kita punya, yaitu x sama dengan negatif 3. Kita masukin tuh, berarti f double aksen 3 sama dengan 1 ditambah 8, 1 tambah 1 pangkat negatif 3 ya. Berarti ini 1 ditambah 8, ini kita taruh bawah aja, 2 pangkat 3. Otomatis 2 pangkat 3 itu 8 ya, 8 bagi 8 itu, ini harusnya 0 teman-teman ya. Cuma sisa ini doang. Salah ini. Posisinya salah. Gini aja, 8 turunan 1 kan 0 ya, berarti 8 dikali x plus 1 pangkat negatif 3. Biar rapi jadi 8 per x plus 1 pangkat 3, gini aja. Nah, kalau f negatif 3 itu otomatis 8 dibagi dengan negatif 3 ditambah 1 pangkat 3 gitu maksudnya itu gitu.
8 per negatif 2 pangkat 3 ya. Otomatis nilai sama dengan 8 per negatif 8. Jadi sama dengan negatif 1. Kalau dia negatif 1, otomatis kan kurang dari 0 ya. Kalau dia kurang dari 0, maka nilainya maksimum. Kebalikannya teman-teman ya, hati-hati. Kalau misalkan yang lebih dari 0, maka dia yang nanti minimumnya. Coba ya, di F double aksen 1 sama dengan 8 per 1 plus 1 pangkat 3, sehingga jadi 8, 1 plus 1 kan 2 pangkat 3 itu 8, ini sama dengan 1, lebih dari 0, berarti ini nilai minimumnya. Nah, tinggal dicari teman-teman, minimumnya di 1, maksimumnya di negatif 3. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal kali ini adalah maksimum di negatif 3. Betul ya? Yang C teman-teman. Gitu ya. Udah cukup banyak teman-teman. Jadi sebelum lanjut ke nomor 6, jangan lupa klik like dan subscribe dulu. Saya rapikan terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke-6. Diketahui matriks cos X, 2 cos X, sin X, dan tangan X dari 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan P. Jika determinan P-nya menyatakan determinan P, maka banyak X yang memenuhi determinan P sama dengan 0. Oke, kita bisa langsung coba aja. Kita coba untuk determinannya dulu. Berarti determinan P sama dengan, kita kali silang aja teman-teman. Berarti cos X dikali tangen X dikurangi 2 cos X dikali sin X. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita kali biasa ya teman-teman ya. Atau kita sederhanakan dulu boleh. Ini berarti cos X-nya ditulis ulang, tangan itu kan sin X per cos X ya. Dikurangi 2 cos X sin X-nya, tulis ulang aja. Gitu. Nah, kita bisa coret yang ini nih, cosnya. Sehingga kita bisa punya sin X sama dengan sin X dikurangi 2 cos X dikali sin X. Gitu. Oke, kita tahu bahwa mereka sama-sama mengandung unsur sin ya. Kita keluarkan teman-teman sinnya. Sini lanjut sini aja ya. Determinan P sama dengan sin X-nya kita keluarkan, sin X kali 1 min 2 cos X gitu. Sehingga kita punya nilainya tuh berarti sin X sama dengan 0 atau 1 dikurangi 2 cos X sama dengan 0, sehingga cos X sama dengan setengah ya. Nah, kalau kita cek yang pertama, sin X sama dengan 0 itu ada 2 ya yang memenuhi. Itu ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan 180. Berarti ada 2 nih. Kemudian berikutnya, kalau yang cos X sama dengan setengah, ada 2 juga yang memenuhi. Berarti ketika X sama dengan 60 dan X sama dengan 300 ya. Gitu. Ada 2 juga. Tapi ingat di soal batasannya itu dari 0 sampai dengan Pi. Pi itu nilai sama dengan 180. Berarti yang memenuhi hanya 1, 2, dan 3. Yang ini tidak memenuhi. Sehingga jawabannya hanya ada 3, yaitu B teman-teman ya. Gitu. Ini cukup mudah untuk soal nomor 6. Kita lanjut ya, tapi sebelum itu saya rapikan dulu ya, biar teman-teman enggak kebingungan untuk melihatnya nanti. Sini aja ya. Oke, kita lanjut ya soal nomor 7. Jika 2 log AB sama dengan negatif 1 dan 2 log A dibagi B log 2 sama dengan negatif 6, maka persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar berikut adalah. Oke, berarti kita coba mulai dari
2 log AB kita bedah dulu ya. Di sini aja 2 log AB itu kita bisa ubah menjadi 2 log A ditambah dengan 2 log B, ya enggak? Itu kan katanya nilainya sama dengan negatif 1, teman-teman. Gitu ya. Oke. Kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita bisa mulai lagi ke pernyataan berikutnya yang katanya 2 log A dibagi dengan B log 2 sama dengan negatif 6. Ini teman-teman harus mahir mengenai sifat ya. Kalau kita punya B log 2 itu bisa kita ganti menjadi 2 log A dengan mengubah posisi yang tadinya di bawah jadi di atas. Berarti 2 log A itu kita bisa kalikan dengan 2 log B. Secara nilai tetap negatif 6. Ini pernyataan yang kedua. Sehingga kalau kita mau lanjutkan, kita buat pemisalan. Misal A log 2 sama dengan P. A log P, kok A ya? 2, sorry, kebalik ya. Kebalik, berarti ini 2 log A sama dengan P, 2 log B sama dengan Q. Berarti kalau berdasarkan informasi tadi, berarti P plus Q sama dengan negatif 1 ya. Ya kan? Ini kan berarti P plus Q itu sama dengan negatif 1. Ini berarti P dikali Q sama dengan negatif 6 kan? Di P Q sama dengan negatif 6. Oke, sisanya tinggal kita manfaatkan sifat aja teman-teman. Sifat dari persamaan kuadrat itu X kuadrat dikurangi hasil jumlah ditambah dengan hasil kali kan ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa punya X kuadratnya tulis ulang, P plus Q nya itu negatif 1, X P Q nya negatif 6 ya, sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Kalau sudah kita faktorkan, berarti X plus 3 dikali X min 2 ya, sama dengan 0. Sehingga ini X sama dengan negatif 3 dan atau X sama dengan 2. Kalau sudah kita coba ambil salah satunya aja teman-teman ya. Ambil salah satunya untuk disubstitusikan ke dalam pemisalan. Kita ambil yang negatif 3 dulu. Kita coba dulu X sama dengan negatif 3. X nya itu berarti 2 log A ya. Ini berarti ini sama dengan 2 log A sama dengan negatif 3. Berdasarkan sifat dari perpangkatan, berarti 2 pangkat negatif 3 sama dengan A, atau A nya sama dengan 1/8 teman-teman ya. Dengan cara yang serupa, ini berarti yang satu lagi nya itu 2 log B sama dengan 2, otomatis B nya sama dengan 2 pangkat 2 atau B nya sama dengan 4. Kak, boleh nggak kalau kebalik? Boleh, sama aja teman-teman ya, tinggal diatur aja. Tinggal kita masukin ke dalam pernyataan. Katanya memiliki akar-akarnya itu 8/3 A plus B min 9 dan berikutnya. Berarti satu-satu tuh. Berarti ada akar pertama itu berarti 8/3 dikali A plus B. A nya 1/8, B nya 4 ya. Berarti ini 8/3 dikali dengan 4 1/8 ya. Atau kita langsung ubah aja. Sorry, ini kurangi 9 dulu. Berarti 8/3, 8 kali 4 kan 32 tambah 1 berarti 33/8
per 8 dikurangi 9 ya. Berarti ini 11 dikurangi 9 sama dengan 2. Gitu. Berikutnya akar kedua yaitu apa tadi? A plus B dibagi dengan 3A pangkat 3 B pangkat 3. A plus B berarti 1/8 ditambah 4 ya, dibagi dengan 3 dikali 1/8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Oke, berarti atasnya 33/8 dibagi dengan 3 dikali 8 pangkat 3, 4 pangkat 3 dulu aja, itu 64 ya, kali 1 64 per 8 pangkat 3 itu berarti 64 kali 8 ya. Gitu. Kita bisa coret 8-nya. Kemudian 64 juga habis ya. Berarti tinggal 33 bagi 3, 11 teman-teman. Sehingga kalau dibikin sebuah persamaan ya jadi ya tinggal kita gabung aja. X kuadrat dikurangi 2 ditambah 11 X ditambah dengan 2 dikali 11 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 13X plus 22 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Betul teman-teman ya, yang B. Aduh, ini cukup panjang. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Kita lanjutin nomor 8. Di nomor 8 ini diketahui akar persamaan kuadrat X kuadrat min B kuadrat X plus C sama dengan 0 adalah Q dan 3Q. Jika 1BC negatif 4 membentuk 3 suku berurutan dari barisan geometri, maka B negatif B kuadrat plus C dibagi C bagi Q adalah. Oke, berarti kita bisa mulai dari jumlah dari akar-akar teman-teman ya. Berarti kalau akar pertamanya adalah Q, akar keduanya adalah 3Q, maka hasil jumlahnya sama dengan negatif B per A ya. Kebetulan di sini B-nya sama dengan negatif B kuadrat, berarti negatif kali negatif jadi B kuadrat dibagi dengan A-nya 1. Nah, Q tambah 3Q sama dengan 4Q ya. Sehingga kita bisa simpan dulu untuk pernyataan yang pertama. Kemudian kita bisa mencari bentuk perkalian dari akar-akarnya juga. Berarti Q dikali dengan 3Q-nya sama dengan C per A kan ya. A-nya 1, C-nya C, berarti sini berarti 3Q kuadrat. 3Q kuadrat sama dengan C. Oke, berikutnya kita bisa memanfaatkan informasi mengenai 1BC negatif 4 membentuk barisan di barisan geometri. Kalau 1BC negatif 4 membentuk barisan geometri, otomatis rasionya harus sama, yaitu berarti B dibagi 1 nilainya sama dengan C dikurangi 4 bagi B kan ya. Kalau kita kali silang berarti nilainya sama dengan B kuadrat sama dengan C min 4 teman-teman ya. Kan kita tahu bahwa P kuadratnya itu nilainya sama dengan 4Q, berarti 4Q sama dengan C-nya kita ganti dengan C min 4-nya kita ganti dengan 3Q kuadrat ya. 3Q kuadrat dikurangi dengan 4. Sehingga kita bisa dapatkan 3Q kuadrat dikurangi 4Q dikurangi 4 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan teman-teman. Berarti 3Q plus 2 dikali dengan Q min 2 ya. Sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan negatif 2 per 3. Atau Q-nya sama dengan 2. Nah, kalau ini kayaknya nggak mungkin ya. Nggak memenuhi. Sehingga ini kita tulis tidak memenuhi. Sehingga Q yang mungkin adalah Q sama dengan 2. Dah. Terus kita bisa lanjut ke informasi berikutnya. Karena Q sama dengan 2 ya. Kenapa tadi kalau Q-nya itu negatif 2 per 3 nggak bisa? Tadi kan kita lihat bahwa Q-nya itu 3Q
B kuadrat itu nilainya sama dengan 4Q. Artinya B kuadrat itu harus positif, teman-teman. Kalau misalkan negatif 2Q, negatif 2/3 dikali 4, hasilnya negatif. Berarti B kuadratnya negatif dong. Itu menyalahi aturan. Sehingga ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya Q sama dengan 2. Gitu. Oke, berarti tinggal kita lanjut bahwa B kuadrat itu sama dengan 4Q kan. Sehingga B kuadratnya sama dengan 4 dikali 2. Maka B kuadratnya sama dengan 8. Nggak usah dicari nilai B-nya ya, karena di soal mintanya B kuadrat juga. Yang perlu kita cari itu C-nya. C itu sama dengan 3Q kuadrat. Maka 3 dikali dengan Q-nya 2 kuadrat. Maka C-nya sama dengan 12. Sehingga kita bisa nyari nilainya. Sehingga negatif B kuadrat ditambah C dibagi Q itu nilainya sama dengan negatif 8 ditambah C-nya 12 dibagi dengan 2. Maka 4 dibagi 2 nilainya sama dengan 2, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang E, teman-teman. Gitu, paham ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Oke, kita bisa mulai. Jumlah semua nilai X yang memenuhi Y dikurangi 15 per X sama dengan negatif X plus 2. Maka coba kita buatkan persamaannya gini aja, teman-teman ya. Y sama dengan negatif X min 2 ditambah 15 per X gitu ya. Kita pindahin ke kanan jadi persamaan 1. Kemudian kan katanya X dikurangi Y dikurangi 3 nya sama dengan 0 ya. Maka kita bikin Y sama dengan X min 3. Ini persamaan yang kedua. Kalau sudah, kita coba substitusikan persamaan yang kedua ke persamaan 1, teman-teman. Persamaan 1 itu kan Y sama dengan negatif X kurangi 2 ditambah 15 per X ya. Y-nya kita ganti jadi X min 3. Ini tetap jadi negatif X plus min 2 ditambah 15 per X. Gitu ya enggak? Terus tinggal kita hitung aja. X dikurangi X kan negatif X-nya pindah ya, berarti jadi plus. Di mana ya? Saya tuliskan di sini aja, teman-teman ya. Atau saya pindahin ke atas saja deh. Sini ya. Berarti kalau kita tuliskan secara detail jadi gini, X plus X negatif 3 ditambah 2 sama dengan 15 per X gitu ya. Jadinya nanti 2X min 1 sama dengan 15 per X. Biar bagus kita kali aja ya, kali dengan X, sehingga jadinya 2X kuadrat min X min 15 sama dengan 0. Kalau sudah, baru kita cari hasil jumlahnya. Untuk mencari hasil jumlahnya kita bisa memanfaatkan rumus saja, teman-teman ya. Sini kan jumlah semua nilai X yang mungkin ya, berarti kita bisa pakai rumus penjumlahan. Rumus penjumlahan itu berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. B nya negatif 1, berarti negatif 1 dibagi dengan 2, otomatis nilainya sama dengan setengah. Jawabannya berarti yang A, teman-teman ya. Kita nggak perlu mencari nilai X1 sama X2 nya, bisa sih sebetulnya, cuma nanti kerjanya makin panjang. Jadi daripada kerja makin panjang, mending main cantik aja. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Himpunan semua nilai X yang memenuhi akar X plus 1 dibagi akar 2X min 1 lebih dari sama dengan 1. Oke, untuk menyederhanakan bentuk ini, kita coba tulis ulang dulu ya. X plus 1 dibagi dengan akar 2X min 1 lebih dari sama dengan 1. Kita pangkat 2 kan kedua ruas, teman-teman. Sehingga kita bisa punya X plus 1 dibagi dengan 2X min 1 lebih dari sama dengan 1. Gitu ya.
Kalau udah, kita pindahkan satunya ke kiri, jadi nanti X plus 1 dibagi dengan 2X min 1 dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Samakan penyebut. Berarti 2X min 1, berarti sini X plus 1 dikurangi 2X min 1 gitu ya. Benar nggak teman-teman? Oke, kalau sudah berarti tinggal kita hitung X dikurangi 2, X maka negatif X, 1 dikurangi negatif 1 jadi plus 2 ya. Dibagi dengan 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa dapatkan pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya berarti negatif X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2 ya. Berikutnya 2X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1/2. Kita bikin garis bilangan setengah dan 2 ya. Ingat di sini setengahnya bulatannya harusnya kosong, kalau di sini bulatannya penuh. Kenapa? Karena dia penyebut teman-teman ya. Penyebut. Kalau dimasukin setengahnya ke sini maka hasilnya 0. Penyebut nggak boleh 0, maka bulatannya dikosongkan. Kemudian kita cek bilangannya dengan memasukkan bilangan 0 aja biar gampang ya. Kita masukin 0 ke sini. 0 ditambah 2 otomatis positif 2. 2 kali 0 0 dikurangi 1 minus 1. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti posisinya 0 itu kan sebelah kiri ya. Berarti ini negatif, sini positif, sini negatif. Karena soal minta yang positif, maka daerah penyelesaiannya ada di sini. Ya. Nah, berarti otomatis batas kirinya adalah negatif setengah kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Kalau kita lihat soal, batas kiri itu A, batas kanan itu B. Berarti A-nya sama dengan negatif setengah. Oh, setengah, sorry, bukan negatif. A-nya sama dengan setengah dan B-nya sama dengan 2. Maka kita bisa tuliskan A dikali B-nya sama dengan setengah dikali 2, which is sama dengan 1 ya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Lanjut di nomor 11, nilai minimum dari 3X tambah 2Y min 1 untuk X dan Y yang memenuhi 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, Y min X kurang dari sama dengan 1, dan 2Y min X lebih dari sama dengan negatif 4 untuk X kurang dari sama dengan 6 dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah, oke, untuk menyelesaikan soal ini kayaknya kita bikin gambar kali ya. Kita bikin gambar dulu teman-teman. Yang pertama di sini kan ada 2Y ditambah 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 4 ya. Berarti otomatis daerahnya tuh kalau kita bikin X-nya 0 maka Y-nya 4. Kalau Y-nya 0 maka X-nya sama dengan 2 ya. Berarti 2,0. Maka kalau saya punya 2,0 berarti kita anggap di sini, 4,0 berarti di sini ya. Coba tarik garis ke sini. Gitu ya. Berikutnya Y dikurangi X kurang dari sama dengan 1. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya negatif 1 ya. Berarti titiknya di negatif 1,1. Ya, perpanjang gitu. Terus berikutnya 2Y dikurangin X lebih dari sama dengan negatif 4. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berarti negatif 2. Kalau misalkan
Y-nya 0 berarti X-nya 4 ya, 4,0. Berarti sini 4, ini negatif 2, kita tarik garis. Oke, berikutnya X-nya kurang dari sama dengan 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, betul ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti di sini nih. Untuk batas X kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau sudah, kita coba buat garis daerah penyelesaiannya ya. Yang pertama berarti dia pasti arahnya ke kiri. Kemudian 2X plus Y itu kan yang hitam ya. Yang hitam itu berarti ke atas, berarti ke sini daerahnya. Kemudian Y min X kurang dari sama dengan 1. Berarti ke sini ya, ke bawah. Dan ini ke atas. Oh ya, berarti daerahnya dari sini teman-teman, daerah penyelesaiannya. Nah, otomatis nanti titik-titik pembentuknya tuh di sini nih, ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau dilihat dari bentuknya, nilai dari nilai minimum itu pasti terjadi di antara 3 ini aja teman-teman, nggak mungkin sampai ke atas ini kan. Berarti kita coba aja masukin yang ini, titik ini kan berarti ada di, yang ini kan berarti di 2,0 ya. Berarti titik itu ada di 2,0, kemudian 4,0 yang ini ya, dan satu laginya itu ada di sini nih. Nah, untuk mencari titik di sininya, kita nyari titik potong antara garis yang hitam dengan garis yang biru. Garis yang hitam kan yang ini ya, persamaannya. Garis yang biru persamaannya yang kedua ini. Berarti coba kita lakukan eliminasi. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 4. Negatif X ditambah Y sama dengan 1. Kita kurangin aja, berarti ini 3X ditambah sama dengan 3 ya. X sama dengan 1. Kalau kita masukin berarti negatif 1 plus Y sama dengan 1, maka Y sama dengan 2. Maka ini ada di titik 1,2. Gitu ya. Nah, 1,2 ini nanti tinggal kita substitusikan teman-teman. Berarti nanti 3 dikali 0 3 dikali 2 ditambah 2, kan masukinnya ke sini aja teman-teman ya, kali 2 kali 0 dikurangi 1, berarti 3 kali 2 6, kurangi 1 5 ya. Oke, terus berikutnya 3 dikali 4 ditambah 2 kali 0 kurang 1, 12 kurangi 1 11. Yang ini 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 kurang 1. 3 tambah 4 7, kurangi 1 6. 3 tambah 4 7, kurangi 1 6 ya. Oke, nah di sini yang paling kecil adalah yang 5. Berarti jawabannya adalah yang A teman-teman. Ini sebenarnya soalnya gampang ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Ini sebenarnya soal gampang, cuman ditampilkan dalam bentuk yang ribet aja kali. Oke, kita lanjut soal nomor 12, tapi sebelum itu saya rapikan dulu ya. Nomor 12, jika bilangan 2001 ditulis dalam bentuk 1 dikurangi 2 tambah 3 kurangi 4 tambah titik-titik ditambah n-1 dikurangi n-1 ditambah n, maka jumlahan digit-digit dari bilangan n sama dengan berapa? Oke, berarti kalau kita tulis ulang ya teman-teman, teman-teman pasti ngeh nanti bentuknya. Itu 1 dikurangi 2
ditambah 3 dikurangin 4 ditambah seterusnya ditambah n kurang 2 dikurangi n kurang 1 ditambah n. Nah, kalau dilihat teman-teman, ini nilainya kan selalu sama dengan negatif 1. Ini negatif 1, ini negatif 1, ini juga negatif 1 nih. Nah, ininya belum nih. Jadi sebetulnya kan sama aja negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah seterusnya sampai dengan negatif 1 ditambah dengan n. Nah, jumlah ininya nih sebanyak n-1 per 2 kan. Pasang gitu kan. Sehingga kita bisa langsung tulis saja ya. n-1 per 2 dikali negatif 1 ditambah dengan n. Nilainya harus sama dengan 2001. Sehingga kita bisa punya negatif n plus 1 dibagi 2 ditambah n sama dengan 2001. Kita samakan penyebut ya. Jadi negatif n plus 1 plus 2n per n. Ini 2n sorry. 2 kok n sih. Nah gitu. Sama dengan 2001. Berarti ini jadi n plus 1 sama dengan 2001 kali 2 berarti 4002 ya. Sehingga n-nya sama dengan 4001 teman-teman. Kalau pertanyaan jumlahan digit-digitnya maka 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 nilainya sama dengan 5. Jawabannya berarti yang A. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 13 ya. Di sini kita punya bentuk masing-masing bentuk akar ya di kanan kirinya. Kalau kita tuliskan ulang dulu gimana ya? Coba saya tuliskan ulang dulu. 3 dipangkatkan negatif setengah ditambah 1, ini diakarkan sama dengan akar A ditambah 1 dibagi dengan 3 dikali akar dipangkatkan negatif 1/4. Coba kalau kita pangkatkan kedua ruas teman-teman ya. Pangkatkan 2, ini juga kita pangkatkan 2 biar adil. Jadi mati akar yang di kiri habis berarti 3 pangkat negatif setengah ditambah 1. Yang di kanan juga habis ya berarti A plus 1. Cuman yang di bawahnya berubah. Yang tadinya min 1/4 jadinya 2/4 atau sama dengan min setengah kan ya. Jadi 3 pangkat min setengah gitu. Nah kalau sudah kita kali hilang aja berarti nanti A plus 1 berarti 3 pangkat min setengah plus 1 dikalikan dengan 3 pangkat min setengah gitu teman-teman. Oke, kalau sudah boleh dikali masuk aja ini yang di sebelah kirinya berarti nanti 3 pangkat min setengah dikali 3 pangkat min setengah otomatis 3 pangkat min 1 ya ditambah 3 pangkat min setengah sama dengan A plus 1 sehingga ini kan sama aja sepertiga ya kalau kita tuliskan ulang. Min setengah sama dengan A plus 1 karena kita butuh nilai A nya di A sama dengan sepertiga dikurangi 1 ditambah 3 pangkat min setengah ya. KA nya sama dengan 2/3 negatif ya ditambah 3 pangkat negatif setengah. Berarti sesuai dengan option yang A ya. Gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Kita lanjut di soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini kita diminta untuk mencari nilai dari 27 log Y dikurangin X. Oke, kita bisa mulai dari informasi yang pertama dulu kali ya. Yaitu 9 log Y kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan A. Ini kan bisa dijabarkan secara aljabar ya. 9 log Y min X dikali dengan Y plus X gitu ya teman-teman ya. Sama dengan A. Kemudian di sini 9-nya kita pisah dulu ya. Karena perkalian numeris itu kita bisa buat menjadi bentuk penjumlahan dengan basis yang sama. Gitu.
gitu kali ya, sama dengan A gitu. Nah terus 9-nya kita ubah menjadi 3 aja, berarti otomatis jadinya nanti 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah berarti setengahnya di sini kan ya, 3 log Y min X. Ini barangkali bingung teman-temannya, ini kan berarti 3 pangkat 2 ya. Nah ini kan pangkat 1, jadi turun tuh jadi setengah gitu loh. Sama aja ya, berarti di sini tambah, ini Y min X ditambah dengan setengah 3 log Y plus X sama dengan A. Kemudian setengahnya kita bisa keluarkan, boleh ya. Berarti 3 log Y min X ditambah dengan 3 log Y plus X sama dengan A. Sehingga kita bisa punya berarti 3 log Y min X ditambah 3 log Y plus X sama dengan 2A. Kemudian di sini ada informasi lain bahwa X tambah Y log 3 sama dengan B, teman-teman. X plus Y log 3 sama dengan B. Kalau kita balik jadinya 3 log X plus Y. Nah ini jadi terbalik, jadi 1/B teman-teman ya. Sehingga kita bisa substitusiin aja ke sini, berarti 3 log Y min X ditambah 1/B sama dengan 2A. Sehingga kita bisa punya 3 log Y min X sama dengan 2A dikurangi 1/B, atau sama dengan, kita samain penyebut, ini 2AB dikurangi 1 gitu ya. Ini 3 log Y min X. Kemudian di soal katanya 27 log Y min X. Nah 27 log Y min X itu 27-nya kita bisa ubah jadi 3 pangkat 3 teman-teman. Berarti ini 1/3 nih, 1/3 3 log Y min X ya. Berarti kita bisa tuliskan sehingga 27 log Y min X sama dengan 1/3 dari 3 log Y min X. Y min X nya kan udah ada di yang kita jabarkan ini. Berarti sama dengan 1/3 dikali dengan 2AB min 1/B. Sehingga hasilnya adalah 2AB min 1 dibagi dengan 3B. Jawabannya berarti yang C teman-teman ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 14. Kita lanjut soal nomor 15. Diketahui garis Y sama dengan C min X memotong kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX min C dengan A tidak boleh 0 di titik negatif 2,5 jika kurva simetris terhadap garis X sama dengan 1, maka nilai A tambah B tambah C berapa? Nah di sini kata-katanya memotong kurva, berarti otomatis nilainya tuh sama teman-teman. Jadi memotong kurvanya di negatif 2,5, jadi kita bisa substitusi aja tuh, substitusikan nilai dari negatif 2,5 nya kedua garis yang kita punya, yaitu Y sama dengan C min X. Berarti Y nya sama dengan 5 sama dengan C dikurangi negatif 2, sehingga C nya sama dengan 3 ya. Nah dengan cara yang sama, negatif 2,5 nya kita bisa substitusikan lagi ke garis Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX dikurangi C, berarti Y nya 5 sama dengan A dikali negatif 2 dikuadratkan ditambah B dikali negatif 2 dikurangi C nya 3, sehingga kita bisa punya di sini aja ya, 5 sama dengan 4A dikurangi 2B dikurangi 3 ya, berarti 4A dikurangi 2B sama dengan 8 gitu. Atau kalau kita sederhanakan bagi 2 jadi 4 sama dengan 2A dikurangi B. Nah kita tahu bahwa nilai sumbu simetrisnya atau
ya, sumbu simetris kan rumusnya negatif B per 2A ya. Ini nilai sama dengan 1, berarti negatif B per 2A sama dengan 1, berarti negatif B sama dengan 2A teman-teman. Sehingga kita bisa substitusikan tuh ke sini. Ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan 4 sama dengan 2A-nya jadi negatif B dikurangi B sama dengan negatif 2B sama dengan 4, maka B-nya sama dengan negatif 2. Kalau B-nya negatif 2, A-nya bisa kita cari dari 2A sama dengan negatif B. Berarti 2A sama dengan 2, berarti A-nya sama dengan 1. Pertanyaannya adalah A ditambah B tambah C. Sehingga kita bisa dapatkan A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 3. C-nya 3. Sehingga kita bisa punya 4 kurangi 2 sama dengan 2. Jawabannya adalah yang B teman-teman. Gitu, capek ya jelasin begini. Nah, biar capek saya nggak sia-sia teman-teman ya, teman-teman tolong bantu saya buat subscribe dan like serta komen teman-teman, biar saya tetap semangat buat bikin konten-konten semacam ini, karena jujur bikin kayak gini-gini tuh capek teman-teman. Sementara dengan usaha yang diberikan lebih banyak, modal yang lebih banyak, sementara AdSense yang didapatkan juga belum seberapa, jadi jujur capek, angin-anginan, makanya saya juga nggak konsisten bikin kontennya gitu, karena emang capek. Makanya bantu semangatin saya. Oke, kita lanjut di soal nomor 16. Di soal 16 ini, persamaan 3x kuadrat plus 8x min c sama dengan 0 punya akar-akar x1 dan x2 dengan x1 nya sama dengan negatif 1 per x2. Oke, kita bisa mulai dari ini aja kali ya, hasil kali akar-akar. Hasil kali akar-akar itu x1 dikali x2 itu kan hasilnya c per a ya. Kalau dalam hal ini kita bisa lihat bahwa C-nya adalah negatif C per A. Nah, di sini kita punya teman-teman ada informasi bahwa X1-nya sama dengan negatif 1 per X2. Artinya hasil X1 dikali X2 itu sama dengan negatif 1 ya. Nih, dipakai ya. Berarti ini negatif 1 teman-teman. Sehingga negatif C sama dengan negatif A. Maka C-nya sama dengan A teman-teman. A-nya dalam hal ini adalah 3. Oke, terus kita bisa substitusikan aja C-nya ya, berarti 3x kuadrat plus 8x min C, berarti min 3 ya, sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya kalau kayak gini ya, karena kita butuh x1 sama x2 nya, berarti 3x min 1 dan x plus 3 ya, sama dengan 0. Sehingga berarti x-nya sama dengan 1/3 atau x-nya sama dengan negatif 3. Dari sini kita bisa masukin ke persamaan kuadrat barunya ya. Berarti si alfanya misalkan ini 1 per x1 plus 1. Berarti 1 per, biar gampang ininya jadi 1/3 aja ya. 1/3 ditambah 1 itu berarti 4/3 ya. 1 per 4/3 itu sama dengan 3/4 teman-teman, kebalikannya ya. Nah, ini yang betanya itu 1 per x2 dikurangi 2, berarti 1 per negatif 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per negatif 1/5 ya. Sehingga kita bisa bikin persamaan barunya x kuadrat dikurangi alfa plus beta x ditambah alfa beta ya, sama dengan 0. Sehingga berarti x kuadrat dikurangi alfanya 3/4 dikurangi 1/5 x ditambah dengan 3/4 dikali negatif 1/5 sama dengan 0. Ini berarti 3/4 kurangi 1/5 itu 11/20 ya. Di x kuadrat dikurangi 11/20 x dikurangi 3/20 sama dengan 0.
Kita kali 20 berarti 20x kuadrat min 11x dikurangi 3 sama dengan 0, sehingga jawabannya adalah yang C ya. Oke deh teman-teman, untuk soal nomor 16 kita lanjut ke soal 17 kalian ya. 17 ini soalnya soal mudah tapi hati-hati ya. Dari suatu grup terdiri dari 5 orang, jumlah umur setiap 4 orang diantaranya adalah 124, 128, 130, 136, dan 142. Orang termuda dari 5 orang tersebut adalah, oke, berarti kalau kayak gitu kita butuh jumlah total umurnya. Kita anggap S lah ya, berarti A ditambah B tambah C tambah D tambah E ini adalah usia totalnya dari 5 orang tersebut. Kemudian kita cari usia masing-masingnya. Kalau S dikurangi A nilainya sama dengan 124. Kalau S dikurangi B sama dengan 128. S dikurangi C sama dengan 130. S dikurangi D sama dengan 136. S dikurangi E sama dengan 142. Jadi sebetulnya sih kalau kita mencari yang termudah berarti yang ini nih. Yang E yang paling mudah tuh. Tapi E-nya berapa kita harus hitung teman-teman. Kita tambahin ya. Kalau kita tambahin S berarti 5S dikurangi A ditambah B ditambah C tambah D tambah E ya. Sama dengan 124 tambah 128 tambah 130 tambah 136 tambah 142 itu 660 ya. Berarti 5S. Ini kalau kita lihat ini tuh S kan ya. Sama dengan 660, berarti 4S sama dengan 660, sehingga S-nya sama dengan 660 bagi 4, 165 ya. Sehingga kalau kita mau mencari yang mudah, cari selisihnya yang paling besar ya. Agar dapat yang paling mudah, ambil selisih terbesar, sehingga S dikurangi E sama dengan 142. S nya 165 dikurangi E sama dengan 142, maka E nya sama dengan 23. Jawabannya adalah yang C teman-teman. Gitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Untuk soal nomor 17 kita bisa lanjut nomor berikutnya. Oke, soal nomor 18, domain fungsi fx sama dengan 2x plus 1 tambah a dibagi x plus a adalah berikut. Kemudian jika domain f inverse sama dengan domain f, maka a-nya berapa? Oke. Untuk mencari bentuk ini, katanya domain f inverse dengan f itu sama. Berarti coba kita cari domain. Ini dulu udah cari inverse-nya dulu, bentuk inverse-nya kayak gimana gitu kan ya. Bentuk inverse-nya kita bisa langsung balik aja teman-teman. Balik posisi ini dengan mengganti negatif, berarti negatif ax tambah 1 plus a dibagi dengan x dikurangi 2. Ini cara cepat aja teman-teman ya. Nah dari sini kita bisa langsung dapetin tuh domainnya. Domain dalam bentuk pecahan itu kan nggak boleh menyebut sama dengan 0, berarti x min 2 itu tidak boleh sama dengan 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan 2 ya. Kemudian kita bisa dapatkan domain dari f juga sama ya, penyebut nggak boleh 0, berarti x tambah a tidak boleh 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan negatif a. Dari sini ini x-nya sama-sama tidak sama dengan 2 dan a, berarti negatif a sama dengan 2, maka a-nya sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya adalah yang E. Ini gampang sekali ya. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Sedikit lagi ya, sabar. Kita buat pemisalan dulu. Misal pemisalannya apa ya? X pangkat N per 3 kali ya. X pangkat N per 3 nya kita buat menjadi Y. Kita kan tahu bahwa jika X menuju 3 ya, maka Y nya
juga menuju 3 pangkat N per 3, karena X-nya menuju 3 yang ini kan, maka menjadi 3 pangkat N per 3 gitu. Sehingga kita bisa langsung ubah aja limit menuju 3 pangkat N per 3. Ini berarti X pangkat N per 3 nya aja Y, maka X pangkat N nya sama dengan Y pangkat 3 ya. Dikurangi 3 pangkat N nya kita ubah menjadi N per 3 pangkat 3 gitu ya. Gitu. Biar bagus. Kemudian ini berarti Y dikurangi 3 pangkat N per 3 lagi, dipangkatkan 3 lagi. Oke, kalau sudah berarti kalau sudah kayak gini kita apakan ya? Kita turunkan dulu teman-teman. Kita gunakan L'Hopital ya. Berarti ini berarti 3Y pangkat 2 dikurangin 0 dibagi dengan 1 ya. Sehingga kalau kita substitusikan 3 pangkat 3 pangkat N per 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 N per 3 gitu teman-teman ya. Kan sama dengan 3 pangkat 1 ditambah 2N per 3. Nah, ini bernilai sama dengan 3 pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari 81. Sehingga kita bisa ubah ini berarti 3 pangkat 81 itu 3 pangkat 4 kan ya. 3 pangkat 4 per 3 gitu. Sehingga kalau kita mau ubah ini jadi 3 pangkat 1 plus 4 per 3 sama dengan 3 pangkat 1 plus 2N per 3. Karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya juga sama. 1 plus 4 per 3 sama dengan 1 plus 2N per 3. Ini berarti habis ya, sama-sama 1. Ini juga habis. Sehingga 2N sama dengan 4. N-nya sama dengan 2 teman-teman. Coba yang B ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Jika kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah AX tambah B dan Y sama dengan X pangkat 3 plus C plus 1X tambah A mempunyai garis singgung kurva yang sama di titik 1,6, maka A tambah B tambah C berapa? Oke, di sini artinya kedua kurva ini melewati 1,6 kan teman-teman ya. Dan arti berikutnya adalah kedua kurva memiliki turunan pertamanya atau gradiennya itu sama di titik X sama dengan 1 teman-teman. Sehingga kita bisa mulai dari Y sama dengan X kuadrat plus AX ya ditambah B. Kita coba masukin titik 1,6 tadi. Sini 6 di 1 kuadrat tambah A kali 1 ditambah B ya. Sehingga A ditambah B nya sama dengan 5. Berikutnya 1,6 ini kita coba masukin ke garis kedua, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C plus 1 X plus A. Berarti 6 sama dengan 1 pangkat 3 plus C plus 1 dikali 1 ya, ditambah A. Sehingga ini berarti 5. C plus 1 ditambah A. Berarti A plus C nya sama dengan 4 teman-teman. Kemudian kan katanya si titik tadi itu memiliki memiliki gradien yang sama ya, karena kan mereka di garis singgung yang sama gitu kan. Maka turunannya itu, turunan pertamanya memiliki gradien yang sama. Berarti coba kita bedah lagi. Y sama dengan X kuadrat plus AX plus B. Kalau kita turunkan Y aksinya berarti sama dengan
2x plus A ya teman-teman ya. Maka gradien pertamanya M1 nya itu sama dengan, kan di titik 1 ya, M nya 2 kali 1 plus A, berarti M1 nya sama dengan 2 plus A teman-teman ya. Kemudian kita lanjutin lagi, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C plus 1X plus A ya. Maka turunannya adalah 3x kuadrat plus C plus 1 teman-teman. Maka M2 nya ketika kita masukin X sama dengan 1 berarti 3 dikali 1 kuadrat plus C plus 1. Ini berarti 3 tambah 1 4 ya, plus C. Nah nilainya sama teman-teman, yaitu antara M1 sama M2 nya nilainya sama. M1 nya 2 plus A, M2 nya 4 plus C, sehingga C dikurangi A sama dengan 2 negatif 2 ya. Dari sini kita bisa lakukan eliminasi aja ya. Kita bisa lakukan eliminasi bahwa C plus A plus C atau C plus A sama dengan 4, C min A sama dengan negatif 2. Kita tambah aja ya, berarti 2C sama dengan 2, maka C sama dengan 1. Nah pertanyaannya adalah A ditambah B ditambah C. Nah kita udah punya nih teman-teman bahwa A tambah B nya sama dengan 5. Nggak usah dicari A sama B nya, langsung aja 5 ditambah C nya 1, maka nilainya sama dengan 6. Jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa tetap semangat ya, karena ini semua untuk masa depan teman-teman semua. Jadi jangan dikendor semangatnya, tetap semangat, beribadah yang rajin, minta doa restu orang tua. Semoga teman-teman bisa mudah dalam melaksanakan UTL UGM tahun 2026 ini. Saya pamit, semoga bermanfaat dan dadah.